Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yang sudah kita mulai minggu lalu, yaitu teori dan konsep terbentuknya perilaku. Pengertian perilaku ada beberapa pendapat. Yang pertama oleh Noto Atmojo, yang merupakan suatu aktivitas manusia tersebut atau manusia tersebut. Yang kedua, merupakan suatu respon seorang terhadap rangsangan dari luar individu tersebut. Kemudian bentuk perilaku ada dua macam. Yang pertama adalah perilaku aktif atau perilaku pasif dan perilaku aktif. Perilaku pasif itu merupakan respon internal dan perilaku aktif itu merupakan respon eksternal. Perilaku pasif atau respon internal, perilaku yang sifatnya masih tertutup, ya, belum kelihatan, belum terlihat, terjadi dari individu, ya, di dalam individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, perilaku ini sebatas sikap, belum ada tindakan yang nyata. Contoh, pada saat kita berpikir, ya itu masih dianggap perilaku yang pasif. Kemudian berfantasi, ngalamun, ya itu termasuk perilaku yang pasif. Yang kedua adalah perilaku yang aktif atau respon eksternal. Merupakan perilaku yang sifatnya terbuka. Ya, perilaku ini merupakan perilaku yang dapat diamati secara langsung berupa tindakan yang nyata. Contoh seperti Anda presentasi UKD, mengerjakan soal-soal UKD, atau menulis materi, menyimak materi, itu merupakan perilaku yang termasuk perilaku yang aktif. Ada beberapa teori tentang pembentukan perilaku. Yang pertama, golongan nativisme, tokohnya Schopenhauer, ya. Perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor yang dibawa sejak lahir. Ini kelanjutan pembahasan kita tentang nature and nurture minggu sebelumnya, ya. Jadi perilaku itu bawaan atau hasil lingkungan, ya. Golongan tokoh Schopenhauer, perkembangan individu perilaku itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Mereka mengemukakan bahwa setiap individu yang dilahirkan itu dibekali dengan bakat atau pembawaan. Jadi semua yang lahir itu dibekali dengan bakat atau bawaan. Apabila pembawaannya itu baik, maka akan baik pula perilaku anak itu kelak. Begitupun sebaliknya, jika pembawaannya tidak baik, ya kedepannya juga akan menjadi anak yang tidak baik. Itu menurut pandangan yang pertama, golongan aktivisme dengan tokoh Schopenhauer. Yang kedua, golongan empirisme, tokohnya John Locke dengan teori tabula rasanya, ya. Manusia itu lahir dalam keadaan netral, teman-teman. Jadi netral, nggak ada dipengaruhi oleh faktor-faktor nature, ya, bawaan, dan tidak memiliki pembawaan apapun. Nah, jadi dia murni bahwa lahir itu menjadi orang yang netral, seperti kertas putih yang siap ditulisi apapun. Semua bayi yang lahir itu selalu dalam keadaan kosong, ya. Dan perbedaan tingkah laku yang nampak pada saat ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang ia alami dalam proses kehidupannya. Jadi kalau misalnya dia sekarang itu menjadi anak yang baik, yaitu karena lingkungannya baik. Begitupun sebaliknya, kalau anak itu saat ini menjadi anak yang tidak baik, ya berarti lingkungannya juga tidak baik. Jadi golongan yang kedua dengan tokohnya John Locke, ya, itu mengatakan perilaku manusia itu dikarenakan pengaruh lingkungan. Baik, nah, yang ketiga ada golongan konvergensi. Dengan tokohnya yang terkenal adalah William Stern, ya. Baik bakat, keturunan maupun lingkungan, ya, itu memainkan peranan yang penting, teman-teman, ya, dalam pembentukan perilaku seseorang atau perkembangan seorang anak. Bakat saja tanpa adanya pengaruh lingkungan yang cocok, ya, dalam perkembangan anak yang belum cukup
Begitupun ya lingkungan saja ya itu tidak cukup untuk perkembangan anak. Oke. Jadi kalau di lingkungannya baik, belum tentu anaknya baik juga. Pasti ada faktor yang lain. Begitupun kalau anak yang jadi keturunan orang tidak baik, tapi lingkungannya baik, itu akan menjadi anak yang baik juga. Jadi dua faktor ini dipertimbangkan ya dalam sudut pandang golongan konvergensi. Nah, setiap individu itu memiliki beberapa aspek atau beberapa macam potensi. Yang pertama ada potensi, ya potensi itu sendiri, kemudian ada bakat, ada minat dan kebutuhan sosial emosional personal. Potensi-potensi di atas itu perlu dikembangkan, ya, dikembangkan, dipelajari, ya, melalui proses pendidikan dan pengajaran. Kalau memiliki bakat tapi tidak dikembangkan, juga sama aja, nggak akan berkembang bakat yang dimiliki. Misalnya Anda punya bakat musik, ya, tapi Anda hidup di lingkungan yang bukan penganut bermain musik atau tidak bermain musik, ya, sehingga bakat Anda tidak berkembang di musik, ya itu bisa terjadi, ya. Begitupun sebaliknya, Anda tidak memiliki bakat sama sekali musik, walaupun Anda hidup di lingkungan musik, ya Anda akan bisa-bisa aja bermain musik, hanya bisa, tapi tidak mahir, tidak ahli. Jadi main gitar ya bisa main gitar, main drum bisa main drum, main apa ya, keyboard bisa main keyboard. Namun tidak mengerti teori-teori gitar, misalnya harus melakukan pentatonik seperti apa dan lain sebagainya, ya itu Anda tidak akan mahir. Ya, pandang ini mengatakan memang bakat minat itu perlu dikembangkan di lingkungan yang tepat. Ya. Nah, ada beberapa macam proses yang berlaku ya menurut Total Mojo, ya proses adaptasi berlaku terjadi secara berurutan antara ya ada 5 ini, ya awareness, ya kita menyadari dulu, ya misalnya kita mau bermain musik gitar tentunya, contohnya gitar, ya kita menyadari dulu bahwa gitar itu seperti apa, mendengarkan gitar di konteks seperti apa. Kemudian yang kedua, interest atau tertarik, ya berarti Anda mulai tertarik dengan gitar, kok enak ya main gitar, sepertinya enjoy, bisa sambil healing main gitar, meluapkan emosi dengan gitar, sambil senam jari. Kemarin ya seperti kita bisa menyeimbangkan otak kanan dan kiri dengan bermain musik dengan gitar. Kayak menarik nih, bisa untuk ya hobi-hobi main gitar lah. Kemudian tahap yang ketiga mengevaluasi, ya menimbang-nimbang, benar nggak nih saya mau bermain gitar, belum punya nih, gimana ya, mau pinjam, mau beli atau bagaimana, evaluasi. Kemudian tahap yang keempat trial, mencoba pegang dulu gitarnya tuh, kok serak ya, kok dipetik kok enak ya, suaranya merdu, kira-kira dicoba bagaimana. Yang kelima mengadopsi, melihat ya sudah melewati 4 tahap ini, mengadopsi. Biasanya kita punya literatur yang contoh pemain gitar sebelum Anda menyadari ingin mengadopsi, ya kemudian Anda melakukannya. Nah, ini merupakan proses kita dalam pengambilan keputusan berperilaku ingin bermain gitar, ya. Ini juga terjadi pada berlaku-berlaku yang lainnya. Jadi sebetulnya kalau kita hubungkan dengan bioneuro yang kemarin kita pelajari, sistem saraf kita dalam kita mengambil keputusan itu prosesnya panjang dalam diri kita. Ya ada mulai dari reseptor dikirimkan melalui sel saraf kita, dikirimkan ke otak, pengambilan keputusan nanti dikembalikan ke efektor, ya sama ya. Kemudian nah, perilaku manusia terbentuk karena adanya kebutuhan atau biasa dikenal dengan
teori Maslow yang ini ya, dari dasar dulu ya. Kemarin sempat kita bahas di presentasi kemarin ya, teori Maslow ini ya, dan kebutuhan biologis, kemudian muncul lagi naik kebutuhan akan rasa aman, kemudian kebutuhan akan kita saling mencintai dan dicintai ya, kemudian setelah itu naik lagi kebutuhan kita akan harga diri, yang terakhir tentang aktualisasi diri ya. Ini perilaku manusia itu terbentuk karena adanya teori kebutuhan dari Maslow ya. Kemudian yang kedua, pengaruh sikap dan kepercayaan ya. Perilaku juga dipengaruhi oleh sikap dan kepercayaan. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku ya, baik sikap positif maupun sikap negatif. Contoh, sikap ibu terhadap pentingnya imunisasi untuk bayi itu juga sangat mempengaruhi sikapnya dia terhadap ada tawaran imunisasi atau enggak, itu dia buat. Kalaupun nggak ada tawaran, kalau emang sikap ibu itu ingin melindungi bayi, dia akan mencari ya. Tapi kalau yang sudah nggak percaya, itu ya nggak akan mencari ya. Contoh lain, waktu kita berkaitan dengan virus corona ya, itu kan ada yang beranggapan boleh, ada yang nggak boleh. Sampai sekarang juga masih banyak juga yang belum vaksin kan. Nah, itu akan mempengaruhi sikap dan kepercayaan, akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, juga ada juga yang sikap orang, misalnya benci dan iri terhadap kesuksesan orang lain, juga akan mempengaruhi sikapnya bertindak di kehidupan nyata. Walaupun mungkin waktu berpapasan, bertemu itu biasa aja, tapi sikapnya akan ada yang berbeda. Anda seorang psikologi, Anda sudah mulai belajar tentang perilaku manusia, mulai meningkatkan sensitivitas terhadap body language, Anda akan bisa memahami hal-hal yang seperti ini. Kemudian sikap dan kepercayaan, hal lain yang mempengaruhi perilaku adalah kepercayaan yang dimiliki seseorang. Ya. Kepercayaan, misalnya kepercayaan, bila seseorang percaya bahwa jika saya berbuat baik pada orang lain, ya tentu nantinya saya akan menuai ya sikap baik saya itu kepada saya sendiri, walaupun mungkin belum tentu orang yang kita tolong tersebut yang akan membalas kebaikan kita. Jadi dimanapun kita berada, kita berusaha berbuat baik pada orang lain, karena sikap kita, kepercayaan kita bahwa percaya bahwa kalau kita menolong orang lain, pasti Allah juga akan menolong kita, walaupun tidak melalui orang yang tadi kita tolong secara langsung ya, atau bahkan bisa secara langsung ya, bisa jadi nggak secara langsung orang tersebut, tapi orang lain yang akan menolong kita. Contoh misalnya kita di jalan waktu pulang kuliah, menemukan di jalan itu ada orang tua pakai motor, bensinnya habis, kalau sekarang pertalite-nya habis, BBM-nya habis. Apa yang Anda lakukan? Ya, misalnya Anda tidak punya kepercayaan ini bahwa menolong itu baik dan menolong orang itu akan kembali ke kita, ya akan Anda cuekin orang itu. Ngapain wasting time ya, segera pulang, sampai rumah istirahat enak ya, sampai kos enak ya. Tapi kalau Anda punya kepercayaan bahwa menolong orang lain itu akan kembali ke diri Anda, maka dengan sekuat hati Anda tolong orang tua tersebut, Anda dorong motornya, atau Anda malah belikan BBM-nya supaya orang tersebut bisa segera berjalan lagi motornya ya. Itu akan pengaruhi perilaku kita. Jadi sikap dan kepercayaan kita terhadap sesuatu itu sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian motivasi ya, dorongan penggerak untuk mencapai tujuan tertentu ya, baik disadari maupun tidak disadari. Jadi motivasi dapat timbul dari dalam diri individu dan datang dari lingkungan. Nah, motivasi yang terbaik itu adalah motivasi datang dari diri sendiri, bukan dari eksternal. Jadi yang terbaik adalah internal, bukan eksternal. Nah, contoh misalnya Anda belajar dengan tekun, giat belajar, itu ingin mendapatkan nilai tinggi dan masa depan yang cerah, ya Anda akan semangat belajar. Tapi kalau Anda belajar karena
dipaksa orang lain, itu motivasinya akan rendah, berbeda motivasinya. Ya. Yang berikutnya adalah yang pengaruh adalah faktor perangsang dan penguat. Untuk meningkatkan motivasi berperilaku dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, memberi hadiah atau reward dalam bentuk penghargaan. Bisa pujian, piagam, hadiah, promosi jabatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, perangsang-perangsang seperti ini itu akan memberikan rangsangan berperilaku positif terhadap sesuatu. Jadi ini bisa meningkatkan motivasi berperilaku pada seseorang. Kemudian kompetisi dan persaingan yang sehat, ya, bukan yang tidak sehat, itu bisa juga meningkatkan motivasi berperilaku, ya. Benar, memperjelas tujuan atau menciptakan tujuan antara sebagai, jadi bisa kita targetnya mau apa gitu. Nah, di tengah-tengah target besar itu, di tengah-tengah ada target-target kecil yang harus kita ambil, harus kita selesaikan. Nah, itu juga menjadi penguat kita berperilaku. Misalnya kita ingin lulus S1 itu 3,5 tahun gitu kan misalnya, atau normalnya 4 tahun gitu, 3,5 atau 4 tahun. Nah, di dalam target besar itu per semester ada punya target-target antara yang memiliki IPK minimal saya 3,6 lah ya gitu, dan nggak ada yang ngulang, ya, semua diselesaikan dengan baik. Nah, itu kemudian memberikan informasi keberhasilan kegiatan dilakukan yang telah dilakukan untuk mendorong lebih berhasil. Jadi kita nggak hanya berpikir tentang negatif dan negatif terus, tapi juga kita berpikir tentang yang positif. Jadi kita mengingat, beritahu, atau mendengarkan keberhasilan-keberhasilan, ya, yang pernah kita alami atau orang lain alami untuk meningkatkan dorongan kita untuk berhasil. Ya. Kemudian ya, faktor ya, mempengaruhi perilaku. Yang pertama ada genetik, itu ada 3, ras, jenis kelamin, dan sifat fisik. Genetik itu atau yang disebut dengan endogen itu merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Ya, ras jelas, Pak. Ya, yang kedua kita bahas tentang kelamin. Nah, perbedaan perilaku pria dan wanita ya, dapat dilihat dari cara berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari. Ya. Perilaku pria ya, lebih atas dasar pertimbangan rasional dan akal. Namun wanita itu lebih pada dasar pertimbangan emosional dan perasaan. Nah, ini memang dari fitrahnya seperti itu ya, dari teorinya seperti itu. Jadi laki-laki itu lebih pakai logika, pengambilan keputusan pakai logika, ya. Tapi perempuan lebih mengedepankan emosional dan perasaan, walaupun tetap ada faktor yang lain, ya, tapi ini yang diutamakan. Ya, kemudian perilaku pada pria disebut dengan maskulin, sedangkan wanita disebut dengan perilaku yang feminin atau feminisme, feminim, ya. Ini disebut kelamin juga mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian sifat fisik, ya. Ya, perilaku individu akan berbeda-beda karena sifat fisiknya. Nah, jadi ini masuk dalam teori juga, akan diperdalam di teori kepribadian, ya. Orang tipe fitness, teknis, pendek, gemuk, nah, perut besar, mudah bergaul, humoris, ramah, mudah percaya diri, tipe atletis, tulang dan otot kuat, badan kokoh, tegap, suka dengan orang lain, suka mandiri, sedikit berbicara dengan orang lain. Ini juga akan mempengaruhi, ya, tapi tidak mutlak ya teman-teman. Nah, yang kedua ada faktor luar, tadi internal, sekarang faktor yang luar. Faktor luar individu yang juga mempengaruhi perilaku itu ada beberapa macam, seperti lingkungan, kebudayaan, ya. Kebetulan orang itu sangat mempengaruhi ya, perilaku seorang, ya. Misalnya orang Jawa itu terkenal kurang asertif, ya, itu kan juga mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian emosi, ya, persepsi,
ya, sosial ekonomi, agama, dan pendidikan itu merupakan faktor-faktor lain individu yang juga mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.